Oke ya, jadi hari ini kita akan bicara tentang net present value and other investment criteria. Nah, sebelum saya bahas ini, saya mau sedikit in general saja. Kalian sudah puas ya? Siapa yang tidak puas dengan hasilnya? Anyone? Ada yang nggak puas dengan hasilnya? Menurut kalian UASnya susah atau mudah? Is it okay soalnya? Anyone? Ayo. Oke, Pak. Hah? Apa Oke. apa ada yang menurut kalian kok soalnya ini ya gitu? Apa ada yang nggak sesuai dengan harapan kalian? Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang UASnya belajar dengan baik, mempersiapkan UAS? Saya tahu kalian pasti berpikir gini, kan nanti UASnya online, pasti bisa buka buku gitu kan? Banyak yang berpikir begitu, kan nanti saya akan lihat buku. Tapi ini saya ingatkan kalau kalian ujian modelnya begitu, kalian nggak akan sempat nyari di buku gitu. Kalian harus belajar dulu, buku itu hanya support aja begitu. Oh iya, ada lupa sedikit, lihat bukunya gitu. Tapi kalau kalian baru mau belajar waktu ujian dan berharap dengan melihat contoh kalian ngerti saat itu juga, itu wrong strategy gitu ya. Nah, nanti saya akan buatkan video untuk membahas soal-soalnya ya. Yang paling unik ya, kalian yang di soal nomor 4 itu jelimet banget sepertinya gitu. Ngerjainnya jelimet banget, padahal itu tinggal di NPV, di present value kan atau di future value kan, up to you. Ya itu kan tinggal dibandingkan saja untung atau enggak, tapi di present value. Atau kalau kalian mau melihatnya di 5 tahun kemudian, tinggal di future value kan gitu, untung atau enggak ya gitu, mana yang lebih besar gitu. Itu soal nomor 4 hanya ada satu orang yang benar. Can you imagine? Ya, jadi padahal super sederhana, konsepnya sudah diberitahu, mungkin kalian ada yang pakai IRR, ada yang pakai macam-macam, enggak, itu kita belum sentuh ke sana terlalu jauh. Orang itu konsepnya sama semua. Dan itu soal-soal itu semuanya ada di buku. Ada di buku, ada di PowerPoint gitu ya. Jadi kalau tapi nanti nggak apa-apa saya buatkan mungkin hari hari Senin lah ya saya upload. Itu kan kemarin saya masih utang satu pertemuan ya. Itu sebagai pertemuan kemarin supaya kalian bisa mengulas kembali gitu ya. Nah, kemudian banyak kalian yang saya tahu misalnya pengertian-pengertian gitu. Nanti browsing di internet gitu ya, di copy gitu ya. Nah itu, membuatnya nggak sempurna, maksudnya gini, membuat kalian itu tidak memahami secara sempurna. Kalau pemahamannya nggak sempurna, pasti menjawabnya nggak sempurna. Hingga nggak dapat full mark, susah, jarang yang mendapat full mark gitu. Padahal itu semua pengertian sederhana menurut saya dan semuanya ada. Misalnya income statement tujuannya untuk apa? Untuk apa income statement? Ayo income statement. Income statement tuh, isinya apa sih? Anyone? Ayo, apa income statement itu berisi tentang apa dia? Income statement itu kan berisi tentang berapa pendapatan, berapa revenue dikurangi. Ayo, masa nggak ada yang jawab? Beban. Beban atau biaya, sederhana banget ya. Kalian jangan jelimet gitu mikir income statement itu kan nyari untung atau rugi ya, gitu kan. Kalau kamu jual barang, saya jualnya berapa, revenue saya berapa, saya jual misalnya bolpen, ya, saya jual bolpen 10.000, biayanya berapa? 7.000. Oh, berarti saya untung 3.000. Itu kan income statement.
semua biaya, semua penerimaan dikurangi beban atau biaya, sama dengan profit or loss, income statement atau kata lainnya profit loss statement gitu ya. Jadi sederhana sebenarnya, dan itu kalian seharusnya pahami dengan baik. Kalau cash flow, apa sebenarnya yang dilihat dari cash flow? Coba sederhana, coba secara sederhana jelaskan apa itu cash flow, pakai bahasa sehari-hari kalian deh. Uang keluar dan uang masuk. Uang Pencatatan. keluar, Ya. uang dikurangi, uang Uang. masuk Dikurang dikurangi uang keluar. uang keluar gitu kan. Nah, kemudian seberapa banyak uang cash ya, yang kita maksud uang keluar dan masuk itu selalu cash. Sumbernya tidak ditentukan, artinya kalau kamu uangnya masuk lewat utang itu termasuk cash in. Sumbernya utang boleh, sumbernya jual aset boleh, sumbernya revenue dari penjualan boleh. Pokoknya asal uang cash masuk dikurangi cash keluar. Cash keluarnya untuk apa? Bayar utang, ya termasuk cash out. Sesederhana itu. Jadi penting banget bagi kalian untuk memahami konsep ya. Ya, jadi itu yang saya minta, pahami konsepnya hingga kalian itu ngerti gitu. Jangan hafal rumusnya, jangan hafal soalnya gitu. Pahami konsep. Present value itu apa present value? Ada yang menjawab nilai sekarang dari suatu aset. Oke, tapi itu nggak sempurna. Jadi nilai sekarang yang apa gitu? Ya, nilai sekarang. Tapi kamu tidak menjelaskan lebih bahwa ini ada suatu aset yang nilainya mungkin nilai masa depan disekarangkan, itu masih lebih baik gitu ya. Kalau nilai sekarang nggak menjelaskan bahwa ada dari masa depan ke sekarang atau dari masa lalu ke sekarang atau seperti apa. Ya kalau dari masa lalu ke sekarang itu future value. Nah jadi hal-hal seperti itu kalian nilainya itu jadi nggak full mark gitu loh. Jadi ada nggak sempurnanya. Kalian harus pahami, jangan nanti browsing dapat Investopedia, biasanya Investopedia ya di Google keluar Investopedia, copy paste. Kalau dia dalam bahasa Inggris, copy ke bahasa Google Translate terus paste, yang nggak dapat kalian esensinya nanti. Pasti nggak sempurna gitu. Ya, jadi kalian saya harap bisa mempelajari lebih lanjut berdasarkan nilainya. Coba sebentar saya lihat dulu nilainya, nggak saya publish, tapi saya pengen lupa ingat. Kalau saya lihat nilainya ya, sebentar. Kalau saya lihat nilainya yang dapat A nggak terlalu banyak. Yang dapat A nggak terlalu banyak. Ada yang dapat kecil nilainya. Ada yang seperti kehabisan waktu banget gitu. Seolah-olah kehabisan waktu banget. Padahal sebenarnya itu bukan kehabisan waktu, pasti karena tidak mengerti gitu. Jadi kebingungan sendiri hingga waktunya habis. Nggak mengerti kenapa? Mostly belajarnya kurang optimal. Gitu ya. Jadi kalian harus ubah strategi belajar kalian ya. Yang saya lakukan dalam penilaian adalah saya nilai setiap skor, kemudian saya masukin di Excel hingga saya bisa bandingkan untuk memastikan kalau si A dapat nilai, misalnya di poin 1A gitu ya, dapat nilai 3, itu kan banyak nilainya. Poin nomor 1 aja ada berapa? Ada 10 ya. Itu masing-masing poin itu dapat 3 berarti ya. 3 kali 10, 30%. Ya, jadi 1 poin kalau si A dapat 3 full mark, si B
jawabannya sama, ya dia akan dapat 3 juga gitu. Nah, jadi tergantung ini deh. Tapi saya pastikan nilainya fair. Karena saya selalu compare. Setelah saya buat, saya compare. Gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Ada nilainya yang sangat kecil, itu harus diperbaiki. Masih ada kesempatan? Masih ada kesempatan. Walaupun kalau kalian nilainya sangat kecil di UTS untuk mendapatkan A, saya rasa sangat berat lah ya. Nah, kita masih ada komponen nilainya itu, masih ada komponen nilai kalau nggak salah 30%-nya class activity, keaktifan kalian di kelas, dan tugas-tugas. Jadi kerjakan juga tugasnya. Karena saya masih melihat ada yang tidak mengerjakan tugas. Edmodo-nya masih banyak. Gampang sekali di Edmodo itu mencari siapa yang belum mengumpulkan. Lalu tinggal saya klik keluar semua 6 nama, 7 nama nggak mengumpulkan. Dan I always appreciate effort. Jadi kalau kalian salah benar itu nomor 2, usaha kalian tuh seberapa besar, itu yang saya lihat. Ya, karena kalau orang yang usahanya besar, tentu kesempatan dia untuk belajar, mempelajari lagi, memperbaiki diri tentu besar. Gitu ya. Nah, nanti saya akan buatkan videonya dan saya harap kalian pelajari lagi, kalian compare gitu. Oke? Ada beberapa ada yang nomor 4 salah tetapi masih dapat A. Masih dapat A itu artinya nilainya di atas 85. Ya, nilainya di atas 85. Kenapa? Karena dia full mark di nomor 1, 2, 3. Full mark semuanya. Jadi walaupun nomor 4 nggak full mark, dia tetap dapat nilai di atas 85. Ada yang nilainya 90, tertinggi 96. Ya, 96 ya. Mungkin kalian terlalu jelimet itu. Karena tidak dipelajari dengan baik mungkin. Jadi ya next-nya pelajari dengan baik. Ya, pelajari dengan baik itu rumusnya sederhana. Secara umum, belajar fokus dengan waktu lebih lama tentu menghasilkan ingatan yang lebih baik. Ya, itu secara umum ya. Nah, jadi kalian harus perhatikan itu. Jadi kalau belajarnya cuma 1 jam, ya in general ya nggak masuk dengan baik. Padahal kan materinya sudah ada, videonya ada, kalian tinggal mengulang. Ya, di era kalian lebih mudah ini karena ada video, ada materinya semua lengkap. Di zaman saya dulu dikasih blok buku, sisa pelajari sendiri. Gitu ya. Oke, kita akan ada pertanyaan dulu nggak? Seputar UTS boleh. Kalau mau tanya. Pak, saya bingung yang market price sama PE rasio nomor 1 sih, Pak. Oh ya, itu ada I dan J ya. I dan J itu saya lupa mencantumkan satu data hingga akhirnya semua I dan J saya anggap full mark. Jadi untuk I dan J kalian dapat nilai 3-3. Ya, jadi don't worry ya, saya fair di situ. Saya lupa mencantumkan satu data. Hingga itu tidak bisa menjawab untuk I dan J. Ya, jadi akhirnya semuanya di full mark, dapat 3-3. Jadi kalau kalian nggak jawab total pun kalian dapat 6. Karena I dan J-nya saya anggap jawab gitu, jawab dengan baik. Clear ya? Clear, Pak. Makasih, Pak. Ya, I'll be fair, don't worry. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, nah nanti saya buatkan video untuk tutorial jawabannya. Saya rasa sih gampang itu ya, gampang banget. Nah, kemudian hari ini, kemarin itu kalian bicara tentang net present value, kemudian bagaimana membaca income statement, kemudian membuat cash flow dan sebagainya, laporan keuangan, intinya memahami laporan keuangan. Oke. Nah, sekarang setelah UTS yang akan kita lakukan adalah
Hari ini kita akan bicara tentang kalau saya mau membandingkan investment atau saya melakukan investasi, apa sih yang harus saya hitung untuk menentukan investasi saya ini layak atau enggak layak? Kemarin masih simple, hanya sederhana-sederhana terkait dengan time value of money. Nabung atau seperti apa, nyicilnya berapa, begitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke berikut. Investasi, misalnya kamu mau bikin pabrik, berapa ya investasinya? Apakah ini layak atau enggak layak? Gitu ya. Atau kamu punya toko, kamu mau atau kamu punya produk, kamu mau beli mesin, layak nggak ya saya lakukan investasi ini? Dengan mesin ini berapa payback periodnya? Kapan balik modalnya? Kemudian return-nya itu berapa persen? Profitability-nya berapa? Gitu ya. Nah, oke. Hari ini nggak banyak slide-nya. Tapi nanti saya akan carikan supaya ini untuk menambah nilai kalian juga, akan saya carikan tugas supaya kalian bisa kerjakan. Selain mempermudah menambah menambah pemahamannya, juga sebagai kesempatan kalian untuk, karena 30%-nya adalah tugas ya, tugas dan kelas activity. Jadi yang aktif di kelas itu tentu nilainya lebih baik. Ada komponen kelas activity, ada komponen tugasnya, ada komponen UTS 60%, komponen UAS 30%, komponen UAS 40%. Jadi 30, 30, 40 kalau nggak salah begitu. Ya. Oke, nah hari ini kita akan bicara tentang net present value and other investment criteria. Jadi kemarin kita udah banyak tuh bicara tentang time value of money atau specifically net present value lah ya. Dan sekarang kita mau bicara kriteria investasi yang baik itu seperti apa sih gitu. Nah, kita mulai dari satu. Nah, perhatikan ya, saya selalu kasih pagar satu gitu ya. Artinya poin besar satu gitu ya, net present value. Apa sih net present value? Ayo, kalau di sini disebutnya the difference between an investment's market value and its cost. Apa artinya? Sederhananya apa? Net present value. Kata-kata net itu artinya apa? Anyone? Bersih. Bersih. Kalau bersih itu biasanya setelah Dikurangin. Risih, ya. dikurangi oleh Beban. beban, biasanya Ya, gitu. ya. Dikurangi oleh cost. Net profitnya berapa? Berarti profit yang sudah bersih gitu ya. Begitu juga dengan net present value. Ya, jadi market value dikurangi cost-nya. Jangan jelimet begitu ngelihat net present value, itu sama seperti kalian jualan bolpen tadi. 10 market value-nya berapa? 10.000. Cost-nya berapa? 7.000. Net present value-nya berapa? 3.000. Ya. Saya coba sederhanakan ya. Nah, kemudian ada konsep berikutnya discounted cash flow evaluation. Kalau ada kata-kata discounted artinya apa? Potongan, ada potongan. Potongan, apalagi? Discounted cash flow. Kalau ada kata-kata discounted dalam konteks time value of money, itu artinya sudah disesuaikan dengan atau sudah memperhitungkan time value of money. Ya, jadi the process of valuing an investment, proses memvalue atau menilai suatu investasi dengan mendiskon. Mendiskon itu memotong its future cash flow. Jadi kalau future cash flow-nya itu 10.000 di tahun ketiga atau $10.000 tahun ketiga, sudah dipotong hingga dia bersih, sudah disesuaikan lah gitu.
sudah disesuaikan hingga dia dihitungnya saat ini berapa gitu. 10.000 tetapi present value-nya berapa? Berapa yang dipotong? Sederhananya gitu ya. Nah, jadi ketika discounted cash flow itu artinya sudah mempertimbangkan time value of money. Ya. Nah, ini yang kuning ini, an investment should be accepted if the net present value is positive and rejected if it is negative. Artinya apa? Diterima atau investasinya dianggap oke kalau net present value positif. Kalau net present value-nya positif artinya apa? Untung. Untung. Net present value ingat ya, sudah dikurangi oleh cost. The difference nih between an investment and its cost, artinya investment katakanlah return dikurangi cost. Oke ya. An investment should be accepted. Diterima jika atau investment itu dikatakan boleh dilakukan jika net present value-nya atau NPV lebih besar 0 atau positif. Kalau dia negatif, dia ditolak. Oke, clear ya? Make sense ya? Masuk akal? Kalau positif berarti yang diterima lebih besar daripada cost-nya. Nah, tinggal masalahnya ada secara umum kalau dia positif berarti dia lebih ada yang kita terima. Ada yang untung yang kita dapat. Secara umum kan begitu ya. Nah, tapi pertanyaannya, Pak, bagaimana dengan kesempatan saya untuk menggunakan uang itu untuk menabung di bank? Apakah itu sudah diperhitungkan belum ya? Udah belum? Sudah diperhitungkan belum kira-kira kalau dia bilangnya net present value? Anyone? Itu oke nggak ya investasinya, Pak? Oh, investasinya itu adalah positif ya. Positif positif $100 misalnya. Apakah sudah memperhitungkan bahwa uang yang sama kalau saya tabung, saya mendapat berapa ya? Jangan-jangan lebih besar. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara net present value dalam konteks discounted cash flow, ingat ketika kita bicara present value itu ada R kan? 1 dikali 1/1 plus R pangkat T. R itu adalah suku bunga. Jadi dia sudah mempertimbangkan suku bunga. Gitu. Jadi biasanya R itu yang dianggap adalah risk free atau suku bunga yang berlaku di pasaran. Gitu. Ya, jadi ketika NPV lebih besar daripada 0, dia sudah memperhitungkan suku bunga. Jadi kalau dia lebih besar daripada 0, ya itu sudah dianggap mendatangkan penerimaan atau mendatangkan keuntungan. Tetapi kan masalahnya, Pak, saya terima nggak ya? Atau saya melakukan investasi nggak ya? Kalau untungnya 1%, kalau kamu untung 1%, kamu terima nggak? Anyone? Kamu diminta nabung, bukan nabung, investasi 1 juta, untungnya 1%. Enggak. Kenapa? Ya, sedikit doang, Mas. 1%. Ya itu makanya itu yang saya sebut selera, ya. Tapi kan sebenarnya kalau dibilang NPV lebih besar daripada 0 itu sudah mempertimbangkan suku bunga. Artinya kalau itu 1%, walaupun dia 1% tetap lebih besar daripada suku bunga acuan, tetap lebih besar daripada deposito misalnya gitu. Karena R itu didapat dari bunga. Gitu ya. Mungkin kalian masih agak bingung. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan pelan-pelan nanti makin ngerti. Nah, ya. Kalau kalian ada yang nggak ngerti nanya ya, termasuk kalau Pak bahasa Inggrisnya nggak ngerti Pak, gitu. Tanya nanti kita jelaskan.
To see how we might go about estimating NPV atau net present value. Untuk mengetahui bagaimana kita memperkirakan NPV, suppose we believe that cash revenue from our fertilizer business will be $20,000 per year. Jadi misalnya cash revenue, penerimaan cash kita per tahun dari bisnis pupuk fertilizer itu pupuk ya, adalah $20.000. Ini per tahun $20.000 per year. Oke. Assuming everything goes as expected. Jadi diasumsikan semuanya sesuai yang diharapkan. Cash cost, biaya-biaya will be $14.000 per tahun. Cost $14.000 per tahun. Oke. Kemudian ini we will wind down the business in 8 years. 8 tahun kita bisnisnya. The plant, property, and equipment will be worth $2,000 as salvage at the time. Jadi semua modal capital expenditure-nya $2.000 ya. The project cost $30.000 untuk launching. Waktu dia mau launching, project cost-nya $30.000 ya. Nih, cost, project initial cost lah. Initial cost itu gini loh, kamu mau membuka startup, membuka restoran, kamu beli kompor, beli wajan, beli piring, itu initial cost. Berapa tadi ini initial cost-nya? $30.000 untuk launching. We use 15% discount rate. R sama dengan 15%. On new projects such as this one. This is a good investment? Apakah ini investasi yang bagus? If there are 1,000 shares of stock outstanding, what will be the effect on the price per share of taking this investment? Oke, coba kita lihat ya. Nih, initial cost-nya tadi 30, ini dalam $1.000 ya. Initial cost-nya 30. Nah, ini di tahun 0 ya. Tahun 0 dia 30. Kenapa dia minus 30 tulisnya? Ini kenapa minus 30? Anyone? Karena dia keluarin 30.000. Iya, betul, 30.000. Di tahun pertama dia dapat apa? Enggak ada. Jadi net cash flow-nya berapa? Net cash flow itu cash in dikurangi cash out. Tapi kalau ininya sudah minus artinya cash in ditambah cash out, gitu ya. Nah, jadi net cash flow-nya minus 30. Ya, bulan itu minus atau dengan kata lain keluar $30. $30.000. Ini year one. Oh, inflow-nya, inflow apa? Uang atau cash masuk. Cash masuknya $20.000. Ingat di sini nih. $20.000 per year. Sedangkan outflow-nya nih, cash cost nih $14.000 minus 14. Jadi net inflow salvage itu $6.000. Netnya 6.000. Kemudian net cash flow-nya 6.000 ya, ini kan sama kan? Ini juga seperti itu. Masuk 20, keluar 14. Netnya 6.000. Masuk 20, keluar 14 dan seterusnya. Sampai sini ada yang bingung? Ya, oke. From a purely mechanical perspective, we need to calculate the present value of the future cash flow at 15%, ya. Kita butuh menghitung present value berdasarkan 15% ya. The net cash flow inflow, the net cash inflow will be 20.000. Cash income 20.000 dikurangin cost 14.000. In cost year
cost per year for 8 years. This cash flow are illustrated in figure 9. Nah, ini diilustrasikan di kotak ini ya. Suggest we effectively have an 8 year, 8 tahun, calculating the present value of the future cash flow comes down to the same type of problem we considered in chapter 6. Jadi yang sudah kita hitung dulu sama membuat cash flow-nya. Nah, present value itu apa? Present value itu kan begini kan? 6.000. Nih. 6.000 dapat dari mana? 6.000. Anyone? Itu selisih dari 20 kurang 14. Exactly. Jadi kan kita pengen tahu kita dapatnya berapa ya, gitu kan? Di tahun pertama kita dapat net 6.000, net cash flow 6.000, betul ya? Di tahun kedua net cash flow 6.000. Di tahun ketiga net cash flow 6.000. Nah, pertanyaannya apakah tinggal menjumlahkan saja kalau kita ingin tahu berapa sih totalnya? Kenapa nggak dijumlahin aja? Tiap tahun dapat 6.000 selama 8 tahun, 6 kali 8. Kenapa nggak begitu? Karena ada bunganya. Ada bunga dan ada time value of money. Ya. Nah, ingat pelajaran kita yang sebelumnya. Saya akan lambat ini ya, nggak apa-apa ya. Saya sangat lambat ini. Supaya kalian ngeh satu-satu. Ingat, ini kan 6.000-nya itu di tahun pertama, di tahun kedua, tahun ketiga. Gitu. Kalau kita bicara present value, berarti kita bicara di tahun ke-0. Present value, value hari ini, value saat ini. Berarti ini semua harus di tahun ke-0 kan. Artinya diapain dia? Nih. Artinya diapain? Ini dikali berapa? Dikali 1 per R pangkat min pangkat 1. Ini dikali 1 per 1 per 1 plus R pangkat 1. R-nya berapa tadi? 15%. 14%. 15 ya? 15%. Ini 15%. Jadi kalau yang tahun pertama di present value kan, ini kan dikali 1 per 1 plus R-nya 0,15 pangkat 1. Kalau tahun kedua, T-nya diganti 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini sama seperti pelajaran kemarin. Nah, tinggal net present value kita lihat di tahun 0 itu berapa sih totalnya. Nah, tapi ingat, ini kan kalau tiap tahun ada rumusnya ya, yang kalau tiap tahun sama terus, kan ada rumusnya. Rumusnya apa? Ini. 1 min 1 per 1 plus R pangkat T, ya. Oh, ini gini. Per R. Masih ingat rumus ini? Kemarin kamu baru UTS, harusnya masih ingat. Jadi present value-nya berapa? Present value-nya adalah 27.578. Artinya, selama 8 tahun ini dia dapat $20.000 per bulan atau per tahun, itu setara ditotalin setara dengan 27.578 saat ini. Kalau kita tidak di present value kan berarti 20 tambah 20 tambah berapa nih? 20 kali 8 berarti 16.000. Ya, setaranya seperti itu. Sorry, bukan 20. Ini nih, 6.000 yang netnya. 6.000 ini kan semua harus di present value kan. Nah, kalau tidak di present value kan dia langsung saja 6 kali, di tahun ke-8, 8 bahkan. 6 kali
ditambah 8. Seharusnya kan lebih besar dari ini kalau kita tidak memperhitungkan present value. Nah, ini setelah di present value kan semua $27.578. Ingat tadi investasinya berapa? Investasinya berapa? Anyone? Initial investment-nya berapa? 30.000. 30.000. Kita investasi 30.000, kita dapatnya berapa? Total selama 8 tahun sudah diperhitungkan di waktu saat ini. Dapatnya berapa? Ayo. Dapatnya berapa? Investasi 30.000, dapatnya berapa? Dapat itu kan net cash flow ya. Yang sudah dikurangi biaya-biaya. Berapa dapatnya dan sudah mempertimbangkan waktu saat ini berarti dapatnya ya ini 27.578. Oke? Ngerti nggak? Ada yang bingung nggak? Saya nggak, lebih baik saya lama di sini, lebih baik besok, minggu besok, ini kita belah jadi 3 minggu sekalipun nggak apa-apa, yang penting kamu ngerti. Ada yang masih bingung? Pak, bisa diulang nggak dari yang 2000 itu dapat dari mana berarti? Oke. Coba ya, kita ulang ya. Memang susah ya, nggak harus online ini ya. 2000 yang mana? Itu yang plus 2000 dibagi 1,15 inflow. Yang with a single lump sum inflow of 2000 Ya. in 8 Bentar. years. Ini 2000 nih. Nah, ini yang di sini itu rumus untuk pendapatan tetap atau cash flow-nya tetap selama 8 tahun. Tetapi di tahun ke-8 dia dapat ekstra 2000. The plan and property ini nih. Sini. The plan, property and equipment will be worth 2,000 as salvage at that time. Harganya dijual semua 2.000 di tahun ke-8. Jadi dia plus, tapi 2.000 itu tahun ke-8. Di present value kan berarti menjadi 2.000 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 8. Gitu ya. Jadi yang ini spesifik untuk ini nih. Jadi di tahun 8 itu itu ada harga plant, property and equipment. Saya bingung? Jadi di tahun ke-8 selain mendapatkan yang investasi yang inflow-nya 20.000, dia dapat lagi 22.000 gitu. Berarti tetap diakarin 8 juga tapi ya Pak? Iya. Oh. Oke, kasih Pak. Ya. Salvage itu artinya dia mendapatkan, menyelamatkan ya. Ini memang bahasanya jadi bahasa jadi agak unik. Jadi dari aset semua kan itu sisanya itu 2.000. Misalnya ada depresiasi, akhirnya asetnya pabrik dan sebagainya itu dijual, dia menyelamatkan 2.000 gitu. Artinya itu masih bersisa 2.000. Dia mendapat 6.000 tiap tahun net inflow, tetapi ada net inflow yang lain atau aset sisanya itu 2.000.
Equipment kan itu makin hancur equipment. Misalnya awalnya dia beli equipment dan sebagainya itu di 30.000 awal kan. Nah, beli mobil. Kemudian turun harganya. Sisanya total plant, property and equipment itu tinggal 2.000. Jadi di tahun ke-8 dia menjual, kurang lebih begitu, menjual semua aset dia, plant, property and equipment seperti itu soal seharga 2.000. Tapi 2.000-nya itu di tahun ke-8. Nah, sekarang kan kita mau lihat di saat ini, net present value. Di saat ini, di present value saat ini, netnya berapa? Gitu ya. Masih bingung? Ada yang lain? Ada yang bingung? Ayo, ada yang bingung nggak? Supaya kalian jangan jangan sampai menyelesaikan kelas tapi nggak ngerti gitu, itu sia-sia kalian. Mendingan kalian tidur. Jadi kalau tidur enak, jelas untungnya apa, daripada ikut kelas tapi nggak dapat esensinya. Clear ya? Ya, jadi good question, Reinhard, good question. Nah, jadi totalnya yang dia dapat net inflow-nya itu atau net cash flow-nya itu adalah nih 26.924 plus 654. 654 ini adalah dari present value dari yang si 2.000 tadi yang ditanyain oleh Reinhard. Jadi 27578. Clear ya? Kalau tidak di present value kan dia dapatnya berapa? Selama 8 tahun. $50 ya? 50.000 dolar. Kenapa? Ya, 6 tambah 50.000. 6 tambah 6 tambah 6 terus tambah 8. Jadinya 50.000. Nah, kalau kita tidak mempresent value kan kita dengan bisa dengan cepat gitu. Oh, initial cost-nya 30.000. Saya dapatnya 50.000, untung 20.000. Itu menyesatkan. Ya, 50.000-nya itu kan setelah 8 tahun gitu. Padahal kita ngeluarin investmentnya di tahun ke-0. Nah, oleh karenanya butuh net present value supaya semua itu dihitung di waktu sekarang. Nah, setelah dihitung waktu sekarang, investmentnya 30.000, present value dari semua net cash flow-nya 27.000. Rugi apa untung? Rugi jadinya. Rugi, dia rugi 2.424.22 ya. 2.422 minus 2422. Clear ya semua ya? Oke. Nah, in practice saya pernah menghitung investasi ya untuk 30 tahun. Ini real investment, saya menjadi konsultannya. Real investment untuk properti. Ya. 30 tahun dengan angka sampai dengan 42 triliun. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa jangan dianggap angka-angka ini hanya ada di kampus. Enggak, di dunia nyata ini yang terjadi gitu. Ya, di dunia nyata ini yang terjadi. Perdebatannya luar biasa. Nah, mungkin di kampus disederhanakan, tapi konsepnya tetap sama. Kalau di dunia nyata biasanya perdebatannya ada di mana? Kita diskon rate-nya berapa? 15% kah? 10% kah? Gitu. IRR ini memperhitungkan apa saja gitu. Net dicek itu. Kalau kita sebagai konsultan, nanti yang punya project ngecek itu. Dicek satu-satu angkanya. Ini dapat dari mana, Pak? Dapat dari sini, jelaskan. Oke, sudah menghitung ini belum, Pak? Oh, sudah. Oke. Sudah menghitung ini belum? Pertumbuhannya berapa? Gitu. Misalnya kita masukin, ini tahun kesekian pertumbuhan net cash flow-nya 10%. Dari mana, Pak, 10%? Gitu. Itu semua harus ada argumentasi. Nah, tapi apakah konsepnya sama? Sama persis ya. Jadi jangan sampai ada in your mind itu mengatakan ini teori. Enggak. Ini teori, benar ini teori, tetapi dipakai di industri manapun di seluruh bumi ini. Kalau mau menentukan proyek, pasti dia akan lihat IRR-nya berapa.
net present value-nya berapa. Gitu ya. Jadi kenapa saya highlight itu supaya kalian nggak ada rejection gitu bahwa ngapain sih pelajarin ini. Kalau kamu mau menjadi pengusaha besar, kamu harus pelajari ini. Gitu. Unless ordo kamu apa? Kamu pengusaha yang kecil-kecil aja, yang nggak terlalu, dan time frame kamu cuma 1 tahun. Kalau cuma 1 tahun itu nggak terlalu terasa pentingnya net present value. Gitu ya. Nah, ini contoh, example. Ini yang tadi nih. Bukan. Suppose we ask to decide whether a new consumer product should be launched. Kita ditanya, harus memutuskan, kita melaunching new product nggak ya? Based on projected sales and cost, we expect that the cash flow over the 5 years, 5 years ini apa nih? T ya. 5 years life of the project will be 2.000. In the first 2 year, 2 tahun pertama 4.000. Ya. The cash flow-nya 2.000. In the first 2 year 4.000. In the next 2 year, we expected that the cash flow over the 5 years life of the project will be 2.000 in the first 2 year, 2 tahun pertama 2.000. 4.000 in the next 2 year, 2 tahun berikutnya 4.000, and 5.000 5.000 in the next last year, di tahun terakhir 5.000. It will cost about 10.000. Cost-nya 10.000 to begin production. Ya, untuk memulai produksinya. Kan tadi kita harus memutuskan, saya nge-launching produk baru nggak ya? Kalau saya launching produk baru, 2 tahun pertama akan dapat 2.000, 2 tahun berikutnya 4.000, di tahun kelima 5.000. Biayanya 10.000. 10.000 ini dikeluarin di tahun berapa nih? Tahun 0. Tahun 0 ya. Year 0 ya. We use 10% discount rate. 10% discount rate. Apa ini? R. Ya, sama dengan 10%. To evaluate the new products. What should we do here? Apa yang harus kita lakukan di sini? Given the cash flow and discount rate, we can calculate the total value of the product by discounting the cash flow back to the present. Again, kita lihat semuanya. Ini kan 2.000 di tahun kesekian, 4.000 tahun kesekian, 5.000 tahun sekian. Bisa nggak kita jumlahkan begitu saja? Nggak bisa. Karena itu ada di tahun kedua, tahun ketiga, beda. 2.000 di tahun kedua sama ketiga kan beda. Kan ada konsep time value of money. Semuanya harus dikembalikan ke tahun saat ini. Atau dengan kata lain harus di... Anyone? Present value. Di present value kan. Oke, nah kita lihat present value-nya bagaimana sekarang. 2.000 di tahun pertama nih ya. Nih, 2.000 tahun pertama dan kedua. 4.000 tahun berapa? 3 dan 4. 2.000 di tahun pertama itu present value-nya berapa? Rumusnya gimana? 2.000 dibagi 1, kembali lagi present value sama dengan 1 per R pangkat T. Ini dikali value-nya. Ya, dikali investment lah kita. Atau dikali nilainya. Nah, berarti 2.000 atau dengan kata lain ini 2.000 dibagi 1 plus R pangkat T. Ya, ini kan sudah kita ulang-ulang di materi sebelumnya. Atau dengan kata lain 2.000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat T. Karena dia tahun pertama ini 1. Jadi 2.000 dibagi 1,1. Di tahun kedua 2.000 dibagi 1,1 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena tahun kedua. Di tahun ketiga dapatnya berapa? Dapat 4.000 in the first 4.000 in the next 2. Jadi 2 pertama 2.000, 2 tahun berikutnya 4.000. Artinya tahun ketiga dan tahun keempat. Ini
4.000 dibagi 1,1 pangkat 3. Tahun keempat, 4.000 dibagi 1,1 pangkat 4. Tahun kelima, tahun kelima nih. 5.000 dibagi 1,1 pangkat 5. Total ini sama dengan ini, sama dengan ini. Tahun pertama, present value tahun pertama, present value tahun kedua, present value tahun ketiga, 4, 5. Totalnya 12.313. Ini nilai di tahun berapa? Tahun berapa nih? 12.313. 5. 5 Tahun sekarang. tahun sekarang. Atau dengan kata lain tahun 0. Kan present value. Kalau tahun kelima future value. Clear ya? Kalau future value juga rumusnya berbeda. Nah, the present value of the expected cash flow is nih. Cash flow itu artinya duit yang masuk itu 12.313 present value-nya. It will cost about 10.000. Kita ngeluarin duitnya 10.000, dapatnya 12.300. Di value di tahun yang sama, yaitu tahun 0. Karena sudah di-convert. Ya. Berapa? Kita ini investasi ini menarik atau tidak? Menguntungkan atau tidak? Untung. Untung. Berapa untungnya? 12.313 dikurangin 10.000. 10.000 ini adalah ini nih. Cost atau investment yang kita lakukan. Jadi netnya 2.313. Clear? Jadi ini adalah investasi yang menguntungkan. Perkara kamu mau ambil atau enggak ambil itu kadang-kadang selera investor. Saya mau mengatakan konsepnya ini adalah menguntungkan. Tetapi ada investor yang bilang, iya menguntungkan memang, tetapi kurang besar. Nah kalau itu lain lagi, itu style investment ya. Style investasi dari investor. Ada pertanyaan so far? Oke. Nah, good investment criteria. An investment should be accepted in the net present value is positive. Can be accepted if the net present value positive. Net present value positif itu diterima. Kalau dia negatif, dia ditolak. Ini 0 ya. Clear? Oh, ini tadi sudah. Nah, konsep berikutnya the payback period. Tapi saya minta ini ya, break 5 menit ya. Saya mau bikin kopi dulu, agak ngantuk saya.
Nah, oke. Tadi kita net present value. Sekarang kita masuk ke konsep berikutnya. Bagaimana menentukan investment tuh? Oke atau enggak? Kita tentukan pakai yang kedua adalah payback period. The payback. Apa artinya payback? Anyone? Payback? Terjemahannya deh, terjemahannya apa? Payback. Bayar kembali. Gitu ya. Kapan dia akan membayar kembali apa? Membayar kembali modalnya. Sederhananya begitu. Sebentar. Saya cari pen saya dulu. Apa yang di payback? Modalnya, atau dengan kata lain investmentnya, gitu ya. Nah, the payback itu kita melihat kapan dia balikin investmentnya, gitu ya. Ada yang, kalau paybacknya lebih dari 3 tahun saya nggak mau. Ada yang saya kalau 30 tahun nggak apa-apa gitu. Gojek kira-kira paybacknya cepat atau lama? Anyone? Lama. Lama. Kalau kamu jualan clothing line, kamu punya clothing line dan laku, paybacknya cepat atau lama kira-kira? Cepat. 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 Kalau bikin jalan tol, Lama. 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 Jalan tol itu bisa 30 tahun payback. Ada yang 60 tahun. Ya. Kok mau ya orang investasi paybacknya 60 tahun? Karena dia semua sudah hitung. Pakai apa ya? Pakai time value of money tadi. Jadi walaupun dia paybacknya 60 tahun, itu memang investasi jangka panjangnya. Tetapi ingat, 60 tahun itu kan di tengah-tengah dia bisa jual itu jalan tol. Gitu kalau memang dia membutuhkan cash gitu ya. Dia bisa jual itu. Jadi ada nature industry yang paybacknya cepat, ada yang lama, gitu ya. Nah, the amount of time, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk investment untuk menghasilkan cash flow sufficient to recover its initial cost. Untuk menghasilkan cash yang cukup, yang sufficient to recover, untuk merecover atau untuk menutup initial cost-nya, untuk menutup biaya awal. Based on the payback rule, maksudnya dengan konsep payback period tadi, an investment is accepted if its calculated payback period is less than some per specified numbers of year. Jadi itu tergantung. Pre-specified. Jadi yang kamu tentukan. Karena selera investasi orang itu beda-beda. Ada yang bilang saya hanya mau invest kalau payback periodnya kurang dari 1 tahun. Ada yang bilang saya mau kalau kurang dari 5 tahun. Ada yang bilang saya mau kalau kurang dari 30 tahun. Gitu. Jadi dia kalau dia 29 tahun, oke, nggak apa-apa. As long IRR-nya tinggi gitu. Ada yang bilang, oh no, terlalu lama deh. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam 30 tahun. Saya hanya ready untuk 5 tahun atau hanya 1 tahun. Jadi menentukan apakah diterima atau enggak tergantung. Tergantung apa? Tergantung yang invest maunya berapa tahun. Dia menetapkan berapa tahun nih maksimumnya. Gitu ya. Nah, sekarang in our example the payback works out to be exactly 2 years. This one usually happen, of course, when the numbers don't work out exactly. It is customary to work with fractional years. Biasanya itu nggak tepat 2 tahun atau 3 tahun gitu. Dia biasanya 2 tahun sekian bulan gitu ya. Nggak apa-apa. Nah ini contohnya. For example, suppose the initial investment 60.000. Investasi awalnya 60.000. And the cash flow are 20.000 in the first year. 20.000 tahun pertama, 90.000 di second year, di tahun kedua. The cash flow over the first 2 years, nih ya,
Cash flow di 2 tahun pertama 2.000 tambah 90.000. So the project obviously payback sometime in second year. Tahu dari mana di second year? Kenapa? Kita modalnya 60.000 atau cost-nya 60.000 atau investmentnya 60.000. Di tahun pertama kita dapat 20.000, di tahun kedua kita dapat 90.000. Tahun keberapakah dia balik modal? Yang sederhana dulu. Ini lain konteks nih ya, yang ini gak usah diabaikan aja. Oke. Tahun berapa kita balik modal? Anyone? Tahun kedua, ya. Bisa jadi bukan tahun kedua ya. Di antara yang sudah jelas tahun pertama nggak balik modal. Jadi di tahun kedua gitu ya. Tahun keduanya di mana? Tidak harus di akhir tahun kedua, tapi sometimes in the second year. The cash flow over the first 2 years are kalau tahun pertama dan tahun kedua itu 110.000. So the project obviously pays sometimes in the second years. Apa artinya sometime in the second year? Di suatu waktu di tahun kedua. Kan kita nggak tahu ya. Total di tahun kedua dapat 90.000, tetapi payback-nya di tahun berapa? Kita nggak tahu. Di bulan berapa? Kita nggak tahu. Sederhananya gini. Ini year one. Year one, ya, Ini year one. Ini dapat 20.000. Sedangkan kita belum memperhitungkan ini ya, present value ya. Oh, dia dapat 20.000 tahun pertama. Sisanya berapa lagi yang belum dapat? Dia investasi awalnya 30.000, tahun pertama dia dapat 20.000. Ya, berarti dia sudah dikembalikan 20.000. Di sini sisanya berapa lagi? 10.000. 10.000 ya, 10.000 lagi nih baru dia balik modal gitu ya. Nah, sedangkan total di tahun kedua ini adalah pendapatannya 90.000 nih. Ya. Nah, oleh karenanya di sini dikatakan sometime in the second year. 90.000 itu kan bisa aja bulan pertamanya 10.000, keduanya 10.000, ketiganya 30.000. Nah, tapi kita nggak tahu. Kita hanya tahu di tahun kedua itu total 90.000. Jadi dia bilang payback-nya sometime, di suatu waktu di tahun kedua. Bisa jadi tahun kedua Januari, tahun kedua Maret, dan seterusnya. Karena tidak ada keterangan cukup. Nah, ya, after the first year, oke. Jadi kalau sorry kok 30.000, ini 60.000, sorry. Jadi sisanya ini berapa? 40.000. Nah, berarti di sometime in second year. Jadi ini sisanya 40.000, leaving 40.000 to be recovered, untuk ditutup gitu ya. To figure out the fraction year, note that 40.000 is 40.000 dari 90.000 gitu kan. Kan total tahun kedua itu 90.000 nih. Ya. Tahun kedua itu kan totalnya dapatnya 90.000. Sedangkan yang harus di-recover, yang harus dipenuhi untuk balik modal itu 40.000 lagi. Jadi biasanya itu dilihat kalau tidak ada keterangan per bulan, biasanya dia pakai fraction 40.000 dari 90.000 sama dengan 4 per 9 gitu ya. Nih. 4/9 of the second year, atau dengan kata lain 4/9 dikali 12 misalnya. Kalau kamu mau membuat tahunan, ini bagi berapa? Bagi 3, bagi 3, 4. Tetap nggak bisa ya. Kira-kira berapa nih? 4 kali 4, 16 per 4/9.
Oh iya ya, 16 per 3 bulan. Berarti berapa? 12, 15, 5, 1/3 ya. Berarti dia di tahun kedua bulan ke-5 1/3. Kebayang ya? Ini salah nih. Ini saya copy nggak jelas tadi. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang bingung? Jadi balik modalnya itu 1 tahun, 5 bulan, Ya. 3 minggu. Ya, Pak. Sepertiga bulan. Sepertiga bulan itu berapa? 10 hari. 1 tahun, 5 bulan, 10 hari. Gitu ya. Very good. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang masih bingung? I am more than happy ya untuk mengulang ya. Yang penting kalian ngerti aja. Saya jauh lebih happy mengulang yang sudah dijelaskan. Yang penting kalian happy. Yang penting kalian ngerti. Ya, saya itu justru paling nggak nyaman kalau kalian nggak ngerti gitu. Tapi kalau kalian yang nggak ngerti karena kalian tidak mau mengerti, I don't really care about it. Ya, jadi tugas saya yang mau belajar saya akan bimbing. Kalau memang nggak mau belajar ya kalian kan grown person ya. Jadi that's up to you. Jadi kalau yang mau belajar tapi bingung, saya akan bimbing. Mengulang nggak masalah bagi saya. Yang penting kalian memahami dengan baik. Ada yang masih belum ngerti? Ada yang masih bingung? Silakan. Jangan ragu-ragu ya. Jangan takut merasa kok begini aja nanya gitu. Mungkin teman-teman kalian juga nggak ngerti juga. Jadi gak usah takut dicap sebagai nggak ngerti gitu. Karena yang lain juga biasanya nggak ngerti juga kok. Oke, semuanya ngerti? Nah, ini misalnya calculating payback. Misalnya nih di sini, cash flow. Ya kalau disebut cash flow ini tadi apa nih artinya? Cash in dikurang cash out. Ya. Here are the projected cash flow from a proposed investment. Tahun pertama cash flow-nya 100, tahun kedua 200, tahun ketiga 500. This project cost 500. Project cost itu biaya proyek. Kamu membuat proyek biayanya 500 $500. What is the payback period for this investment? The initial cost 500 awal ya, biaya awal atau investasi awal. After the first 2 year, the cash flow is 300. 300 ini dapat dari mana? After the first 2 years, setelah 2 tahun pertama, total cash flow-nya 300. Dapat dari mana total cash flow 300? Cash flow year 1 tahun pertama ditambah cash flow tahun kedua. Great. Berarti 100 ditambah 200. Oke ya. After the third year, the total cash flow-nya 800. Setelah ini dapat dari mana 800? Tahun ketiga. 100 tambah 200 tambah 500. Atau 100 tambah 200 tambah 500. Tahun ketiga dia cash flow-nya total 800. Nah pertanyaannya, di manakah dia balik modal? Apakah di tahun pertama? Jelas no. Tahun kedua? Jelas no ya, karena tahun kedua itu totalnya 300, sedangkan dia initial cost-nya 500. Berarti di tahun ketiga. Tetapi apakah di akhir tahun ketiga?
Enggak juga. Enggak juga. Nah, di ketiga di bulan keberapa? Nah, biasanya dia hitungnya berarti yang apa? Oke, kita mulai ya. So the project pays back sometime, di suatu waktu di tahun ketiga. Sometime between the end of the year 2, antara akhir tahun kedua sampai the end of year 3. Jadi ya kira-kira di satu waktu di tahun ketiga lah. Because the accumulated cash flows because the accumulated cash flow for the first 2 years are 300, akumulasinya 300, yaitu 100 tambah 200, sisanya berapa? Karena kita butuh merecover 500, berarti sisanya tinggal 200 lagi kan? Ya, jadi tahun ketiga itu harus menutup 200 lagi gitu. Nah, di tahun ketiga itu di manakah 200 ini tertutup? Itu kan pertanyaannya. Karena tahun ketiga itu totalnya dapat 500, sedangkan kita butuhnya 200 lagi, berarti itu kan 200 per 500, ya. Sama dengan 2 per 5, sama dengan 0,4 tahun. Atau dengan kata lain berapa nih? Kalau dijadiin bulan, 2 per 5 dikali anyone? 12. Very good. Sama dengan 24 per 5. Ya, kalau ini 25 berarti hampir di bulan kelima gitu ya. Berarti di bulan keempat 4 sisa 4 per 5. 4 per 5 ini kalau kita mau detail lagi, 4 per 5 dikali berapa nih? 30. Kali 30, coret-coret 6. Berarti di tahun 2 tahun, berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan, berapa hari? 24. 24 hari. Clear? Oke ya, tapi I'm quite happy kalau kamu bilang 2,4 tahun. Itu aja saya sudah happy. Sorry. Benar ya? Sisanya tadi berapa? 200 per 500 itu berapa? 0,4. Betul ya? Berarti tambah tadi 2 tahun ya. 2 tambah 0,4. Kalau kamu bilang ini payback periodnya adalah 2,4 tahun, itu sudah benar gitu ya. Tapi kalau kamu mau detailkan 2,4 tahun itu artinya 2 tahun 4 bulan 24 hari, itu lebih detail, lebih lengkap. Itu pun dengan asumsi setiap harinya sama ya. Jadi ini aja udah cukup sebenarnya. Ada pertanyaan? Apa sih kelemahan dari payback period? Kira-kira apa kelemahannya? Anyone? Kalau kamu lihat nih, ini ada proyek A, ada proyek B, proyek C, proyek D, proyek E. Apa kelemahannya? Kalau kamu bayangin, ini tahun ke-0 ini investasi awal ya. A minus 100 atau investasi awalnya $100, B 200, C 200, D 200, E 50. Nih, lihat nih. Apa kelemahannya payback period kalau begini? Ini dikasih angka yang ekstrim. Ayo, anyone? Ayo, ide. Share your idea. Kayak nilainya ya, jadinya beda gitu di tahun 0 sama tahun kedua. Kan ada time value of money. Oke, kalau kita belum pakai
konsep time value of money. Kamu ngelihat polanya saja. Project A tahun nolnya investmentnya 100, tahun pertama dapat 30, tahun kedua dapat 40, 3 4 50, 4 60. Yang B pertama tahun nolnya investasi 200, tahun pertama dapat 40, 20, 10. C investasi 200 dapatnya 40, 20, 10, 130. D investasinya 200 dapatnya 100, 100 minus 200, 200. E ini ekstrim lagi nih. Investasinya 50, tahun pertama dapat 100, tahun kedua minus 50.000, 50 juta. Kalau kayak gini, apa kelemahan payback period? Balik modalnya lama ya, Pak? Balik modal lama, apalagi payback period itu adalah indikator menentukan ini boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan nih investment ini atau project kita ini. Payback period, kapan balik modal gitu. Kalau saya punya project A, kapan balik? Ya, coba ya kita lihat ya. Project A balik modalnya kapan? Year 3. Year 3 ya, antara year 3 dan year 4 lah ya, di sini lah ya. Ya, Pak. Kali ini ke berapa? 30 tambah 40, 70. 2 antar 3. Sorry, 2 dan 3. Ya. 70 berarti sisanya berapa? 30 per 50. Ya, sama dengan year ke 2,6. Ada yang masih bingung dapat 2,6? Ada yang bingung? Year kedua itu dapatnya 30 tambah 40, 70. Sisanya berapa? Sisanya 100 dikurang 70. 30 per. Di tahun ketiga kan dapatnya 50. Sama dengan berapa nih? 0,6. Jadi ini tahun pertama, kedua plus 0,6. Jadi 2,6. Project B. Di tahun keberapakah? Project B ini di tahun keempat pun Dia nggak balik modal. nggak balik Nggak balik modal, Pak. Iya, ini langsung coret ya. Project C. 40 tambah 20, 60, tambah 10, 70. Di tahun ke 4. 4. Project D. Sama tahun keempat. Sama tahun keempat juga. Tahun kedua udah balik modal. Habis itu tahun Nah. ketiga rugi, Pak. Oke. Tahun kedua di sini dia balik modal, tahun keempat dia balik modal lagi, dia nutup lagi. Nah, melihat nggak kelemahannya payback period kalau kita menentukan apakah project ini oke atau enggak? Terlihat nggak di sini? Modal kita bisa hilang lagi. Ya, betul. Jadi kita itu payback period itu tidak bisa menggambarkan secara utuh. Karena bisa jadi di tahun kedua dia balik modal. Tahun ketiganya ini lagi, ngutang lagi. Tahun keempatnya cover lagi. Ya, jadi kalau kita hanya melihat kacamata kuda hanya melalui payback period, kita akan bilang project D ini tahun kedua untung. Lakukan project D. Gitu ya, enak banget gitu ya. Tahun ketiganya rugi lagi. Nah, itu project D. Project E lebih ekstrim lagi. Untung di tahun berapa project E? Atau balik modal di tahun berapa? Tahun kedua. Tahun kedua. Pertama. Tahun pertama. Dari pertama. Kalau kita hanya berdasarkan payback period, kita akan bilang, wah ini aja nih, tahun pertama langsung balik modal. Apa yang terjadi tahun kedua? Minus 50 juta. Ngutang 50 juta. Nah, itu kelemahannya payback period. Ya, jadi begitu. Jadi nggak cukup, maksudnya gitu. Kalau kamu menentukan saya akan lakukan project ini atau tidak, nggak cukup hanya pakai payback period. Tadi kita sudah pakai net present value, sudah pakai payback period. Nah, sekarang terlihat nih, long and short. Ya, ada payback period itu tidak kadang-kadang untuk long term dia tidak menjawab gitu. Ya, dia tidak mampu menjawab long term, dia cocok untuk short term gitu.
Misalnya ini, kalau di sini kan terlihat dia baru balik modal di tahun keberapa? Antara tahun kedua dan ketiga kan di sini kan? Sedangkan di short term di sini kan dia. Padahal 3 dan 4-nya 0, 0. Jadi kita bisa misleading. Kalau hanya memakai metode payback period, kapan balik modal, bisa misleading. Karena di tahun-tahun berikutnya, kita tidak hitung kembali. Tidak kita terlalu perhitungkan. Gitu ya. Nah, ini advantage and disadvantage. Easy to understand, mudah. Adjust for uncertainty of later cash flow. Menyesuaikan uncertainty gitu ya. Uncertainty itu ketidakpastian. Untuk cash flow future, bias toward liquidity, kemudian ignore the time value, ini mengenyampingkan time value, requires an arbitrary cut-off point. Nah, ini harus menentukan cut-off point-nya di mana. Kemudian bias against long term, biasnya berdasarkan untuk yang long term. Ya, kalau advantage-nya bias-nya hanya berdasarkan liquidity, tapi kalau ini long term project-nya dia bisa bias. Tadi ya, di sini bias nih. Ini kan bias nih. Seolah-olah dia antara tahun pertama dan kedua sudah balik modal, ternyata tahun 3 dan 4 0 0. Itu jadi ada bias. Nah, tadi kita payback period, sekarang the discounted payback. When I say discounted, artinya apa? Tadi sudah saya jelaskan. Anyone? Sudah disesuaikan. Exactly. Sudah disesuaikan dengan atau sudah mempertimbangkan time value of money. Jadi yang dihitung di sininya nanti ini itu sudah present value semua gitu. Sudah di present value kan. Oke. Based on the discounted payback rule, an investment is acceptable. Investasi itu dikatakan acceptable, bisa diterima jika its discounted payback is less than some pre-specified. Jika payback period, discounted payback periodnya itu kurang dari waktu yang ditentukan. Jadi kalau kamu menentukan saya hanya mau jika kurang dari 3 tahun, tapi apa yang kurang dari 3 tahun? Discounted payback period. Clear ya? Bukan yang payback period yang regulernya atau yang ordinary. Nah, ini bedanya. Tadi yang undiscounted misalnya dapat 100, 100, 100, 100, 100. Yang discountednya setelah dia didiscounted 89 ini artinya apa nih? Present value. Present value. Dapat 70 dapat dari mana? Yo, saya ngetes. Dapat dari mana? Kira-kira. Saya juga belum hitung, tapi dapatnya dari mana? 100 dibagi. Ayo. 1 plus R. R pangkat T. T-nya berapa? 3. Ini kan R-nya yang kita belum tahu ya. 300 dapatnya dari mana? 301. Ayo. 400 dibagi 400 dibagi 1 1. plus R pangkat 4. Good. Nah, ini yang sudah discounted. Artinya ini sudah present value. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ini bisa misleading. Di sini seolah-olah dapat 100, kalau kita pakai payback period yang tidak didiscounted, padahal value-nya cuma 55 gitu. Oleh karena penting memakai payback discounted payback.
Sini 500 padahal value-nya cuma 356. Itu ya. Ini future value of initial investment, ini future value of projected cash flow. Ya, misalnya future value 12,5%. Ini misalnya $100 annuity projected cash flow. Tahun pertama dapat $100. Tahun ke-0 dapat 0 cash flow-nya ya. Sedangkan investment-nya 300. Value dari investment dari 300. Future value ya, ini future value ya, ingat ya. Jadi gini, cara bacanya gini. Annuity-nya kamu dapat $100 per tahun, tapi $100 itu value saat ini atau present value. Sedangkan investment kalian itu $300 saat ini, setara dengan $300 saat ini. Nah, lalu bagaimana kita menghitungnya? Payback periodnya itu ada di mana? Oh, kita ngelihatnya gini, investmentnya itu kan $300. Di tahun pertama dia setara dengan sini nih, setara dengan 338. Di tahun kedua, ini year 2, dia setara dengan 380. Di tahun ketiga, $300 itu setara dengan 247. Gitu. By the way, 427. 427 ini dapatnya dari mana kira-kira? Anyone? Future value yang 300. Gimana rumusnya? Masih ingat nggak? Susah sebutin rumus. 300 dikali 1 plus R pangkat T. pangkat T. T-nya berapa? 3. 3. Ya mudah-mudahan benar ya. Karena R-nya nggak ditentukan. Gitu ya, tapi good. Ini future value-nya. Oh, di tahun keempat future value dari 300 itu 481. Tahun kelima, nah ini future value dari investasinya atau cost-nya. Nah, sekarang yang hijau ini ada cash flow-nya atau dapat duitnya gitu ya. Tahun 0, 0. Nih 0. Tahun pertama dapat 100. Ya. Ini kan 100 annuity ya. Jadi 100 itu setara dengan 100 tahun pertama, 213 tahun kedua, 339 tahun ketiga, ini. Payback periodnya tahun keberapa? 4 ya. Exactly, tahun keempat. Payback period itu kan ketika cash flow-nya sama dengan investment-nya gitu ya, atau cost-nya gitu. Jadi disinilah payback period. Clear ya? Oke. Nah, apa keuntungan pakai discounted payback period? Includes time value of money. Dia sudah memperhitungkan time value of money. Easy to understand, mudah dipahami. Does not accept negative estimated NPV investment. Jadi dia nggak, kalau negatif dia tolak. Bias toward liquidity, ada biasnya untuk liquidity. Kemudian may reject positive NPV investment. Disadvantage-nya itu bisa jadi dia mereject positive investment karena dia setelah positif NPV-nya positif, tetapi ketika dia di present value kan bisa jadi negatif, jadi di reject ya. Requires an arbitrary cut off point. Jadi cut off point-nya juga harus jelas. Ignores cash flow beyond the cut off date. Jadi mengenyampingkan cash flow yang di luar cut off date. Kalau di cut off date-nya 3 tahun, di luar itu di ignore. Bias against long term project.
Tapi masih ada biasnya kalau untuk long term project karena dia hanya berhenti di sini gitu. Dia hanya mencari di manakah payback periodnya. Udah di sini di tahun keempat. Nah kita nggak tahu setelah tahun keempat apa yang terjadi itu udah nggak. Dia stop di situ aja. Ya payback periodnya tahun keempat. Nah calculating discounted payback. Seandainya consider an investment that cost 400. Investmentnya $400. Pays $100 per year forever. Wah, $100 per tahun selamanya. We use 20% discount rate. R-nya 20% on this payment of investment. What is the ordinary payback? Ordinary payback-nya bagaimana? Ordinary-nya tahun berapa? Tahun 4 ke 5. Tahun keempat. Tahun keempat. Karena kan tiap tahun dapat 100. Kalau di ordinary, ini percentage-nya udah kita lupakan saja gitu. Kan ordinary itu artinya tidak memperhitungkan time value of money. Ya. Nah, jadi tahun keempat. Kalau ordinary yang biasa. What is the ordinary payback? Tahun keempat. What is the discounted payback? What is the NPV? Nah, di NPV and ordinary payback are easy. Ya. Are easy to calculate in this case because the investment is perpetuity, artinya tahunannya itu sama. The present value of the cash flow is nih. Present value of the cash flow 100 bagi 0,2 sama dengan 500. So the NPV is 500 dikurangi 400. Ini apa nih? Dapatnya dari mana nih? Present value-nya kok tiba-tiba 500? Kok tiba-tiba 100 dibagi 0,2? You have to remember the last formula ya. Jadi kalau yang untuk forever itu rumusnya begini. Ya, investment dibagi percentage bagi R. Nah, jadi 100 dibagi 0,2. 0,2-nya apa? Nih, percentage nih. 0,2. So di NPV-nya, ini NPV untuk yang forever itu begini rumusnya. NPV-nya itu berarti net present value. Tadi investment-nya berapa? Nih, investment-nya kan 400. Net present value dari cash flow-nya berapa? $500 ya. Present value dari cash flow-nya 500 nih. Nih, present value dari cash flow. Kalau netnya berapa? 100 ya. Ya, present value dikurangin investment awal ya, 500 dikurangin 400. Makanya to get the discounted payback we need to find the number of years such as 100. Oh, sorry, ini dulu. NPV-nya itu berarti dia ini nih. NPV is $100. 500 dikurangin 400. Nah, to get discounted payback, we need to find the number of years such as $100 annuity has a present value of 400 at 20%. In other words, the present value annuity factor is 400 dibagi 100. Sebentar. Sebentar ya. To get the discounted payback, we need to find the number of year. Kita perlu mencari jumlah waktu, jumlah tahun such that yang membuat $100 annuity has a present value $400 at 20%. Oke, untuk menentukan payback periodnya kita harus mencari tahu kapan waktunya yang
cash flow $100 tahunan itu totalnya mencapai $400 ya pada 20%. Atau dengan kata lain, the present value annuity factor-nya itu adalah 400 dibagi 100 atau sama dengan 4. Present value annuity-nya itu 4. Apa itu present value factor-nya itu? Present value itu berarti present value factor itu kan yang 1/1 plus R pangkat T. Ini present value factor. Karena dia membutuhkan present value-nya supaya net cash flow-nya 0 adalah 400 gitu ya. Berarti present value factor-nya harus dia 1 atau dari present value dari 100 itu harus dikali 4 supaya 400 kan? Bingung ya? Ada yang bingung? Saya Pak bingung. Bingung. Oke. Ya, gini. Coba ya. Kita kan mau mencari net present value, betul ya? Nah, net present value itu ketika kapan? Bukan net present value. Kita mau mencari payback discounted payback period. Payback period itu ketika apa? Yang discounted ya. Ketika present value sama dengan present value dari cash flow sama dengan investment. Oke. Clear ya? Investmentnya berapa? Atau present value cash flow sama dengan 400. 400. Clear? Nah, sekarang present value cash flow ini dapatnya dari mana? Present value cash flow ini dapatnya dari cash flow dikali present value factor. Ya, jangan bingung. Present value factor ini tuh ya ini nih. Ini disebut present value factor. Kamu lihat lagi materi sebelum-sebelum. Jadi present value factor-nya berapa? Present value cash flow-nya berapa tadi? 400. 400 sama dengan CF-nya berapa? Cash flow-nya berapa? 100 dikali present value factor. Berarti dia harus dikali berapa? Present value factor sama dengan 1/4. Oh. Ya, betul Oh kan? iya, di rumus itu ya. Oke. Nah, yang mau kita cari adalah berapakah T gitu. Berapakah T supaya present value factor-nya 4. Atau dengan kata lain, hapus dulu. Satu, ini kan present value factor nih ya. 1/1 plus R sama dengan 4. R-nya tadi berapa? Atau dengan kata lain, 1/1 plus R-nya tadi berapa? 20%. 1,2 pangkat T sama dengan 4. Dapat ya T-nya ya? Ya kalaupun tidak dapat, kita bisa tahu di antara tahun berapa ke tahun berapa.
we find that the answer is little less than 9 years. Gitu. Dia tidak mencari secara exact gitu ya, tetapi kira-kira 9 years lah. Gitu ya. Jadi kalau 1 bagi, coba ya. Jadi jawaban itu 1/1,2 gitu. 1 dibagi 1,2 gitu. Enggak dong, kan yang kita carinya T-nya. Payback periodnya kan T. Coba 1,2. Satu koma dua pangkat sebentar. Satu dibagi Oke, nanti ini saya buat detailnya deh ya. Saya buat hitung-hitungan detailnya ya. Kalau begini nanti malah unclear ya. Nah, yang berikutnya adalah di internal rate of return ya. Tapi ini saya rasa saya harus breakdown lagi nih. Ya, karena saya takut kalian nggak dapat konsepnya. Karena ini konsep paling penting, internal rate of return. Ya, jadi gini aja, internal rate of return kita akan pending ke pertemuan berikutnya. Saya harus breakdown. Saya baru ngeh ini, saya harus breakdown jauh lebih detail dari ini supaya konsepnya dapat. Karena ini penting banget, ya. Jadi kalau kamu membuat investment, pasti misalnya kamu menghadapi investor akan ditanya internal rate of return-nya berapa. Jadi kalian harus paham benar. Ini adalah yang paling penting dari antara semua yang kita pelajari. Apa kriteria menentukan suatu proyek itu diterima atau tidak, atau investment itu kita lakukan atau tidak. Ya, jadi internal rate of return-nya biasanya setidak-tidaknya internal rate of return-nya harus lebih besar daripada bunga bank. Ya, ini saya sudah membuat slide-nya, tetapi sepertinya saya harus membuatnya lebih detail supaya kalian lebih paham. Ya, jadi ini kita geser ke ke next week. Berikut juga dengan profitability karena dia terkait sama IRR juga nanti. Nah, ini contoh-contoh bagaimana menentukan capital budgeting, menentukan apakah diterima apa enggak ya gitu. Misalnya membandingkan a historical comparison of the primary use of various capital budgeting technique. Misalnya tahun 59. Sorry. Ini payback periodnya sekian, average-nya sekian, ini sekian. Ini dibandingkan semua nih. Cara menentukan apakah cocok atau enggak gitu ya. Internal rate of return-nya berapa, net present value-nya berapa, payback period-nya nanti dibandingkan semua. Nah, kemudian ada dikasih average, ini average score. Ya, jadi percentage of CFOs who always or almost always use the given technique di tahun 19. Jadi si CFO itu berapa banyak yang menggunakan teknik ini, gitu ya, untuk menentukan apakah dia mau melakukan suatu investasi atau melaksanakan suatu proyek atau enggak. CFO itu Chief Financial Officer.
Jadi kalau dia nilainya 4 itu selalu menggunakan teknik-teknik ini, kalau 0 itu never, nggak pernah. Kita lihat. Internal rate of return always or almost always using itu 76%, CFO itu selalu atau hampir selalu. Kalau net present value 75%, payback period 57%, discounted 29%, accounting rate of return 20, profitability index 12. Jadi yang paling penting kalau gitu mana kira-kira? Kalau berdasarkan fakta di lapangan yang menggunakan adalah CFO, mana yang paling penting? Angka apa yang paling penting menurut CFO? Internal rate of return. Exactly. Jadi makanya saya di sini nanti saya breakdown lagi lebih detail supaya kamu ngelotok. Ya, harus ngelotok kering. Ini sepertinya akan sulit kalian untuk memahami kalau cuma berapa slide? 1, 2, 3, 4, 5. 4. Ini a historical comparison of the primary use of various capital budgeting technique. Nah, tapi makin ke sini penggunaannya, kamu lihat ya ininya ya, perkembangannya dari tahun ke tahun. Tahun 59 itu 34% pakai payback period, average accounting return itu 34%, internal rate of return 19%. Makin ke sini yang menggunakan IRR itu makin besar, makin besar, makin besar. Yang menggunakan payback period makin kecil, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tahun 59 itu metode-metode penghitungan finansial itu belum kompleks, belum se-advance later year, tahun-tahun berikut. Ya, kalau kita lihat IRR or NPV tahun 81 ada 82% yang menggunakan. Saya nggak tahu tahun 2021 ini berapa, tapi dugaan saya ini masih terus menjadi menjadi metode yang paling digunakan. Nah, tapi kalian harus ngeh ya bahwa untuk konteks startup, misalnya startup IT, itu masih banyak lagi indikator-indikator lain yang digunakan oleh investor. Antara lain indikator non keuangan, misalnya saya mau melakukan investasi, saya lihat dulu nih, saya mau investasi di Gojek, saya lihat bosnya Gojek oke nggak ya, visioner nggak ya, Gojek ini kira-kira milestone-nya apalagi nih yang akan dia lakukan. Nah, jadi bukan hanya indikator keuangan, tapi banyak indikator lain. Ekonomi Indonesia bagaimana ya, gitu. Timnya bagaimana ya, gitu. Tapi indikator keuangannya in general adalah seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, I think that's all for today. Nanti saya akan UTS-nya perlu membuat video atau cukup hanya memberikan jawaban? Saya kalau jawaban aja cukup. Jawaban sama caranya, Sir. Ya, jawaban sama caranya tentu. Mungkin nomor 4 sih, Sir. Oh, nomor 4. Karena susah banget kayaknya. Nomor 4, saya sepertinya masih buka. Nggak susah banget. Ini kayaknya saya masih buka. Kalau kamu saya kasih clue ini, pasti kamu enggak. Coba ya, saya kasih clue ini aja. Ini adalah kalau kamu mau membandingkannya di tahun sekarang atau present value. Ini kalau kamu mau membandingkannya di tahun ke-5 atau future value.
Enggak. Sesederhana itu. Ini dapatnya tahun pertama 350. Present value dari 350 itu berapa? Oh, 3118. 450 itu present value-nya berapa? 37. Totalnya berapa present value ini? Netnya berapa? Ini. Kan 2000 kan investment awalnya. Present value-nya sekian, investment awalnya 2000. Dapat 1.800, investment awalnya 2.000. Berarti dia rugi 138. Kalau kita mau menghitungnya di year 0, membandingkannya di year 0. Boleh juga saya mau membuka lah. Ada yang membandingkannya di year 5. Setelah 5 tahun menguntungkan nggak? Boleh juga. Gitu. Jadi kalau kamu menjawab ini atau ini sama-sama ditolak karena minus dua-duanya. Nah, kalau kamu mau membandingkan di tahun kelima, berarti investasi awal yang 2000 itu pun harus di future value-kan. Gitu. Nih, ini future value dari investasi di tahun kelima. Kalau ini total future value dari ini nih. Nih. Kebayang nggak? Sederhana kan? Sudah diajarin belum konsepnya? Sudah. Ya sudah. Kalian aja mikirnya jelimet, orang sudah jelas-jelas ada yang PowerPoint-nya sudah saya bagikan, kalian ada yang pakai IRR lah yang belum diajarin, ada yang pakai ini, ada yang pakai itu. Gitu. IRR-nya pun salah gitu ya. Jadi saya lupa siapa yang benar nih. Ini nih kalau nggak salah ini yang dia pakai feature value, siapa di antara kalian? Ada satu orang yang benar, saya lupa namanya. Saya, Sir. Oh iya betul. Felix benar. Only him. Nah, jadi kalian mungkin dia nggak terlalu rumit waktu itu berpikirnya ya. But kalian yang menjawab dengan caranya masing-masing, tetap saya kasih nilai, nggak saya knowledge. Benar nggak ini? Konsepnya benar nggak? Benar ya. Itu sederhana kok. Cuma kalian terlalu kayaknya nggak suka dikasih soal yang sederhana. Ya mungkin waktu UAS-nya saya kasih soal yang nggak sederhana. Supaya benar semua. Jangan lupa. Oke, ya. Tapi yang dapat nilai di atas 85 ada beberapa itu. Ya, Gita di atas 85 ya, Gita ya. Ya. Ada beberapa orang itu. Ada yang 96. Felix 96 ya? 96 atau 98 atau 78. Oh, 78. Berarti bukan kamu. Ada satu 96 siapa ya? Ya udah nanti masih bisa diperbaiki di UAS dan nanti kalau saya kasih tugas kalian all out ya. Masih bisa dapat A itu masih sangat-sangat mungkin. Kan bobotnya UTS itu 30%, bobotnya UAS 40%. Ya saya ini agak kesulitan untuk mata kuliah finance online memang. Kalau dibikin project, nggak bisa mata kuliah finance dibikin project dan mengcover knowledge kalian. Nggak bisa, karena sangat mungkin hitungannya kalian melihat teman kalian. Sangat mungkin. Kalau saya mau membuat customize, satu orang satu angka, sangat tidak mungkin saya mengoreksi 32 orang, angkanya customize satu-satu. Nggak mungkin. Jadi yang masih kalau untuk mata kuliah finance mau nggak mau harus menggunakan model yang seperti ini, ya mau nggak mau. Ya tapi nanti kalian akan di cover di yang aktif itu tentu nilainya baik di di class activity itu 30% setara dengan UTS.
Jadi kalau kalian mengerjakan tugas dengan baik, kemudian kalian aktif di kelas, kalian bisa dapat nilai yang luar biasa di kelas activity dan di tugas. Kali 30% setara dengan UTS. Nah, tinggal sekarang UAS-nya kalian all out. Ya, kalaupun nanti UAS-nya open book, jangan pernah berpikir kan nanti open book gitu. Saya itu memberi waktu itu pasti cuma sisanya paling lama 30 menit. Jadi kamu nggak akan bisa punya waktu cukup untuk lihat-lihat lagi, lihat-lihat. Enggak, kamu harus sudah nyantol dulu di kepala, baru kalau ada yang nggak ngeh, baru lihat lagi. Oh ya, ini topik chapter sekian gitu. Biar udah nyantol dulu. Ya, gimana Antoni? Jadi nanti Bapak kasih video ya buat soal UAS ya? Enggak, itu jawaban UTS. Nah itu pun saya rasa tadi kalian mengatakan mungkin lebih baik gak usah video gitu ya? Atau saya kasih jawaban UTS itu berupa nanti penjelasan saja gitu ya. Kalau dibutuhkan video nanti saya kasih videonya. UAS-nya sama seperti UTS gitu. Pak, tapi memang kenapa nggak boleh pengerjaan lewat Excel sih Pak kemarin? Karena kalau pengerjaan lewat Excel, kamu bisa jadi begini nih jawabannya nih. Saya harus menerka-nerka. Kalau ini kan karena saya ngerjain, saya tahu ini maknanya apa. Tapi kalau kamu ngerjain begini, gimana saya tahunya? Jadi kalau kamu mau ngerjain Excel sebenarnya boleh-boleh aja. Dan yang kedua, terus terang, saya menghindari kalian copy-copyan. Ya, saya sangat tidak suka kalau udah contek-menyontek. Kakak kelas kalian ada yang saya kasih 0. Ya, saya kasih 0, betul-betul 0 karena ketahuan copy paste. Kakak kelas kalian ada yang ketahuan plagiarisme 85%, saya kasih 20 nilainya. Ya, saya jauh-jauh menghargai orang yang ada effortnya, berupaya sendiri daripada orang yang mencontek hasil karya orang lain. Gitu ya. Nah, jadi kalau kamu suka pakai Excel ya kamu hitungnya pakai Excel, tapi kamu jawabannya kamu salin ulang. Kan Excel itu mudah kan? Perhitungannya kamu jangan pakai kalkulator, pakai Excel aja, tapi kamu salin ulang. Jadi caranya itu langkah-langkahnya itu bisa saya baca gitu loh. Urut-urutannya itu bisa saya baca dengan mudah. Gitu ya. Oke. I think that's all for today. Terima kasih, nanti saya share ininya hasilnya. Soal nomor 1 itu yang benar Gita, seingat saya. Yang benar semua. Ya betul ya Gita ya. Kamu dapat 30. Oh nggak ada ini ya, nggak ada breakdownnya. Seingat saya Gita dapat 30 untuk soal nomor 1. Tahu, Sir, iya. Ya dapat 30 poin dia. Berarti dari 10 pertanyaan itu 10-10-nya benar. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, I think that's all for today. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Ya, kita belum tahu kapan offline-nya ya. Nanti kalau sudah tahu kapan offline, akan segera diinfo oleh Prodi. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Thank you, Ya. Terima kasih, Pak. Sir.